Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita sekarang ada di workshop Dina Elektrindo, Sabang Medan. Hari ini kita ada lagi datang. Ini head print ya dari printer Epson LX 310. Jadi ini headnya ada kerusakan kemarin, yaitu saat printnya nggak jelas ya, atau garisnya itu bolong, banyak bolongnya. Jadi biasanya rusaknya itu antara koil ya, jadi di dalam head ini itu ada koil ya. Nah ini kalau kita buka rumah dari jarum ini ya, rumah dari jarum itu biasanya ada koilnya. Nah ini kalau dibuka lagi nanti ada lagi kayak seperti mana ya? Ya ini kalau dibuka dia dalamnya kayak gini kira-kira guys ya. Nah jadi di headprint ini ada koil-koil ya. Nah ini untuk menggerakkan si jarum ya gitu. Nah biasanya rusaknya koil pertama, makanya koilnya nanti kita cek dulu hambatannya, ada yang sampai 0 atau lebih ya mungkin ya. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya rusaknya itu rumah dari dudukan jarum itu jebol udah ya. Jadi sebelum masuk sini kan ini ada per dulu nanti di sini. Nah itu biasa jebol, jadi jarumnya itu merosot kemari ya. Jadi jarumnya ini merosot kemari guys. Jadi ini masukkan jarum dari sini, dia kemari. Nah nanti dia dari sini ya kemari ya. Nah jadi dia ketika dia merosot, jadi si coil tadi nggak bisa ngedorong si jarum, makanya jarumnya nggak bergerak. Nah itu rusakan yang kedua, yaitu dari si home jarumnya ini, rumah jarum. Oke. Lalu selain itu juga mungkin si jarumnya yang udah patah atau pendek dia, ya kan? Nah jarumnya pendek ini bisa dilihat kalau dari sini biasanya ada nampak ya di sini. Nah ini biasanya tuh kelihatan lah jarumnya mulai pendek, jadi nggak kelihatan atau patah bisa jadi. Lalu pernya juga biasanya juga ada yang per yang udah pendek juga ya, ada yang patah juga bisa jadi pernya juga. Nah oke, jadi sebelum itu kita ukur-ukur dulu. Nah biar lebih gampang kita pakai yang digital aja ya. Ini kita arahin ke pengukuran tahanan ya. Oke, nah lalu kita ukur ya. Jadi ini ada koil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 koil di sini guys. 9 koil untuk menggerakkan 9 jarum ya. Jadi kita ukur dulu. Kita ukur. Oke. Pertama kita ukur yang di koil 1 dulu ya. Kita lihat. Oke, kita tandain ya 48,5. Oke, yang kedua 48,1. Ini masih normal sih biasanya. Lalu ada berapa ini koil ketiga 48,4, masih aman. Ini keempat sebentar, 48,5. Lalu ini kelima 48,5 juga. Next, sorry, 48,1 ya. Lalu next, mari 48,8 masih aman. 48,6, 48,8 ya, jadi masih aman ya. Jadi koil ini masih aman ya. Kalau dia yang nggak aman biasanya ada nolnya, dia ada yang 0 atau hambatannya udah mulai kosong. Nah kayak ini contohnya, ini udah sebelumnya aku cek ya, jadi aku tandain dulu koil 1, 2, 3, 4, 5, 6 masih aman. Nah koil ketujuhnya ini hambatannya 0,5, 0,5 ya, 5 ini ya, 5 ya, 5 aja. Ini kan 47 ya, 47. Nah ini tinggal 5 dia. Nah jadi kayak gitu ya. Nah kalau misalkan itu yang rusak ya udah kita kanibal aja juga bisa, karena ini koilnya kayaknya nggak ada jual dah ya. Jadi kita bisa kanibal dari sini ya, kita ambil yang bagusnya, kita copot. Nah tapi karena ini bukan koilnya yang rusak, jadi kita cek lagi mendalam kira-kira apa yang buat si head ini nggak bekerja. Nah pertama cara bukanya di sini
ada ini guys ya, ada kayak pengikat besinya gitu, penguncinya. Ini pengunci di sini kanan kirinya. Nah, ini kita buka dulu. Ini kita geser dulu, kita buka ke samping. Ya, kita buka ke samping gini. Kita dorong aja pakai obeng atau pakai pinset juga bisa ya. Nah, lalu tinggal kita tarik kalau misalkan udah ada kegeser ya. Kalau misalkan udah kegeser nih penguncinya kanan kirinya, tinggal kita tarik ke atas. Kita agak sedikit congkel dikit ya kan. Kita congkel-congkel dikit ke atas, nah sampai dia terlepas. Lalu kita buka. Nah, jadi kondisinya seperti ini guys ya. Nah, ini udah kelihatan. Nah, di sini ada jarum yang panjang pendek nih. Nah, harusnya dia nggak boleh. Ya, jadi harusnya dia sama rata. Ini penyebabnya apa? Biasanya si dudukan jarumnya ini udah jebol. Buat dudukan jarum dan per ya. Karena dia biasanya ada, dia bentuknya kayak gini nih guys ya. Nah, kayak gini biasanya nih. Jadi di eh, jarumnya ini di sini ada per juga. Nah, jadi dudukan per itu udah jebol, udah melebar lah gitu. Jadi sehingga si per tadi dia merosot ke dalam. Makanya dia jatuh ya ke bawah ya. Tuh. Nah, ini udah otomatis pasti nggak bisa didorong nih karena terlalu jauh nih. Beda sama yang ini ya. Ini bisa didorong. Nah, kalau yang ini kan nggak bisa lagi, udah mentok ya, udah bisa jatuh ke bawah. Sehingga si jarum tadi dia nggak main ya. Saat dikasih dorongan dia nggak main, nggak balik lagi karena udah loss gitu. Nah itu. Oke, jadi solusinya apa? Solusinya tinggal kita ganti. Ya, kita ganti rumah si jarumnya tadi. Nah, ini kita ganti. Kita ganti, nanti kita pasang balik jarumnya ke tempat rumah yang baru beserta ininya ya, pernya ya, guys ya. Oke. Nah, ini kita lepas dulu ininya. Jarumnya kita lepasin dulu. Oke, kita keluarin. Nah, terus pernya jangan sampai ada yang hilang. Nah, kita copotin dulu pelan-pelan, kita bersihin nanti. Nah, ini kalau bisa jangan hilang juga guys, karena ini nggak ada jual. Ini tempat untuk peletakan si jarum, biar si jarumnya dia pas ya arah-arahnya, jadi nggak salah-salah arah dia. Ini jangan hilang. Terus ini juga jangan hilang ada di sini nih. Nah, ini yang putih-putih ini juga eh, jangan sampai hilang. Cara ngelepasnya gampang sih, ini tinggal kita congkel aja, bisa pakai pinset yang miring gini ya guys ya. Nah, ini kita congkel aja, bisa congkelnya ke arah ke bawah bisa, ke atas bisa. Nah, ini udah terlepas ya. Ini jangan hilang karena ini nggak ada jual guys. Ya, kecuali kalau ada apa namanya kanibal ya. Ada head printer yang lain yang bisa kita ambil buat jadi kanibalnya. Nah, ini biasa aku simpen nih, nggak boleh hilang. Oke, nah kalau udah kayak gini, tinggal kita ganti rumahnya tadi. Kalau rumahnya ada jual ya guys ya. Rumahnya ada jual apa lagi? Eh, jarum juga tapi agak lumayan mahal. Per juga, biasa per satu paket ya sama jarum ya. Ya, pokoknya begitulah ya guys ya. Nah, ini dia ya, ini dia. Jadi ini tinggal kita buka, kita ganti. Ya, maksudnya kita ganti. Nah, kalau ini ada jual, ya harganya juga eh, terjangkau lah, lumayan. Oke, nah jadi ini eh, rumah jarumnya, ini kan yang baru. Nah, pertama kita pasang dulu. Kayak yang aku bilang tadi, yang barang-barang tadi itu jangan dibuang ya guys ya, karena penting itu, karena ini nggak ada jual. Jadi kita ambil buat jadi kanibal si rumah jarumnya ini. Nah, ini kita bersihin dulu. Nah, lalu kita pasang. Nah, cara masang ini itu ada caranya. Jadi ada arahnya. Jadi nggak sembarangan. Biar apa? Biar supaya si jarumnya tadi sesuai sama tempatnya, peletakannya masing-masing. Ya karena kalau kita salah-salah, takutnya nanti jarumnya nggak bekerja maksimal, malah ngancak dia. Jadi jarum itu ada jarum 1, jarum 2 sampai jarum 9 ya guys. Sesuai sama koil yang tadi ada 9 koil. Ya, jadi kita nggak boleh sembarangan naruhnya. Jadi harus seperti ini. Nah, kalau aku biasanya gini nih. Nah, ini arah ininya yang titik
paling ujung, nomor 1 yang paling atas ini, nah ini di arah ke depan ya. Jadi ngarahnya begini, pasangnya gini, ini arah ininya. Nah ini seperti ini ya. Ingat ada posisi ininya di sini, posisi yang tanda ininya ya. Kayak seperti apa ini? Coakan dikit lah. Nah ini arahnya begini. Nah ini tinggal kita dorong ke sininya, kita masukin ke dalam. Nah oke. Nah lalu ini eh, stop dari apa namanya pengarahnya ya, pengarahnya guys. Pengarah dari jarum yang paling bawah. Kalau ini tinggal sama kita pasang aja. Kita pasang di sini. Nah ini kita dorong aja ke dalam. Nah biasanya ya kalau udah begini kan ini agak kendor ya, dia mau keluar. Nah itu bisa dilem sini dikit, kasih lem. Tapi hati-hati ya jangan sampai nutupin lubang dari untuk si jarum yang masuk ke dalam sini ya. Jadi cuma dikit aja. Kalau mau dilem, kalau nggak mau dilem juga bisa, tinggal kita solder dikit atau kita panasin biar meleleh sedikit ininya. Jadi ada titik hitam di situ ya. Nah, titik hitam itu kita kasih aja solder dikit biar dia agak meleleh dikit ya. Nah ini kita tahan dulu biar dia kuat nggak lari-lari ya. Kita tahan, lalu kita kasih solder dikit. Kita titik gitu aja ya. Oke, kita panasin kanan kirinya biar dia nggak lari. Karena kalau lari kita nggak bisa ngejarnya guys. Seperti ngejar mantan yang udah lari nikah sama orang guys. Agak susah guys ya. Nah, kalau gini dia udah jadi milik kita ya, bukan milik orang lain. Oke, nah kalau udah gini baru kita tinggal bersihin si jarum-jarumnya. Tapi sebelum itu kita juga harus perhatiin nih, ada nggak jarum yang patah. Nah, kalau ada jarum yang patah jangan simpen di jerami guys, karena kita nanti kewalahan nyarinya. Kita nggak bisa masang ke headnya lagi ya. Jadi kita simpen, kita singkirin, kita bersihin dulu. Nah, oke ini kita singkirin dulu di sini. Nah, ini pernya kita bersihin dulu ya di sini ya. Kita taruh di tisu. Kita hitung ada 9 ya. Ini berapa itu? 3, ini 5, 6, 7, 8, 9. Oke, pas 9. Nah, ini kita bersihin tinggal gini-gini aja bersihnya ya. Agak didorong-dorong dikit. Nah, biasanya juga aku pakai cleaner. Nah, tapi karena cleanernya habis jadi kita manfaatin si tisunya aja. Pakai tisu gitu kan. Nah, sambil kita perhatiin ini ada nggak jarum yang apa namanya? Per yang pendek. Karena kalau per yang pendek percuma juga kita ganti ya. Kita ganti rumah jarumnya tapi pernya ternyata yang pendek. Oke, kita perhatiin ternyata nggak ada ya, nggak ada jarum yang pendek-pendek, apa namanya, pernya yang pendek-pendek. Pernya masih aman semua, masih normal ya, masih standar, masih panjang-panjang lah ya. Nah, oke. Nah, kalau udah baru tinggal si jarumnya ya. Jarumnya ini kita bersihin nanti. Ini kan kotor ya. Nah, kita bersihin. Nah, tapi nanti sebelum itu ini kita simpen dulu aja. Ya, bersihinnya nanti aja. Kita mau bongkar si koilnya dulu. Nah, karena kalau biasanya kalau kita hanya mengganti rumah jarumnya, langsung kita pasang dalam kondisi seperti ini nggak bisa kita pasang nanti ya, karena si pengaitnya ini bakal lari-lari, seperti mantan kita udah lari sama pasangannya ya, jadi sama orang lain. Jadi susah. Ya, jadi kita buka dulu. Ini kita bersihin dulu ya pinggir-pinggirnya nih, lem-lem dari si headnya ini kita bersihin dulu. Kita bersihin, nah pinggir-pinggirnya ya, sampai bersih, sampai nggak ada yang bisa ngalangin dia buat keluar dari masa lalunya. Lalu tinggal kita congkel guys. Nah cara nyongkelnya itu biasa aku pakai 2 obeng ya, obeng min dua-dua. Nah ini kita tahan di sininya, nih kita tahan di bagian ininya ya. Nah karena di sini ada lubang dikit gitu, nah kita tahan. Sini juga kita tahan begitu.